إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang 4 nama Allah sekaligus sifatnya, yaitu awal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Apa yang dimaksud dengan awal sudah kita bahas, dan itu merupakan penafsiran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa qablahu syai', tidak ada satupun sebelum dia. Jelas, tidak ada masalah. Yang agak bermasalah akhir, karena al-akhir ditafsirkan oleh Nabi alladzi laisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu setelah dia. Kan masalah ini. Bukankah segala sesuatu itu setelah Allah? Kenapa dikatakan tidak ada sesuatu setelah Allah? Muskil kan? Yang dimaksud beliau adalah urutan. Tidak ada urutan. Ya. Jadi tidak boleh mengatakan yang pertama kali ada itu apa? Allah. Habis itu langit. Habis itu bumi. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak ada urutan. Itu yang dimaksud. Ya. Begitu juga az-zahir. Tidak ada kemuskilan. Apa az-zahir kemarin? Laisa fawqahu syai'. Tidak ada satupun yang berada di atas Allah. Ini jelas, gamblang. Enggak ada kemuskilan, enggak ada masalah. Yang masalah adalah al-batin. Ini agak bermasalah. Karena al-batin adalah laisa dunahu syai', tidak ada satupun yang berada di bawah Allah. Padahal segala sesuatu di bawah Allah. Ya. Maksudnya apa tadi? Karena di bawah, lalu Allah tidak mengetahui. Ya. Ini yang yang salah. Jadi segala sesuatu diketahui oleh Allah. Kemudian yang juga sudah kita bahas adalah tentang al-mughayarah, bahwa annal atfa yaqtadil mughayarah, bahwa ataf itu mengandung makna beda. Sudah kita bahas kemarin perbedaan kata, perbedaan kalimat yang dihubungkan oleh ataf. Apa ataf? Dan. Ya. Sesuatu yang dihubungkan oleh dan itu berbeda. Berbeda. Tidak sama. Tetapi perbedaan ini bisa perbedaan makna, bisa perbedaan lafaz saja. Perbedaan makna bisa perbedaan sifat, bahkan perbedaan lafaz. Lafaznya saja yang beda. Ini dalam kaidah bahasa Arab ada. Ya, mari kita lihat contoh yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama, perbedaan makna. Sudah kita bahas kemarin apa yang dimaksud dengan perbedaan makna.
Ya, maknanya beda. Beliau membawakan contoh di sini. Jaa Zaidun wa Amr wa Bakar wa Khalid. Telah datang Zaid dan Amr dan Bakar dan Khalid. Tentu Zaid berbeda dengan Amr. Amr berbeda dengan Bakar. Bakar berbeda dengan Khalid. Tidak mungkin sama. Ini apa? Mughayarah dalam makna. Yang kedua, beda dalam sifat. Beda dalam sifat. Orangnya itu juga. Ya. Apa contoh? Jaa Zaidun al-Karim wasyuja' wal-alim. Telah datang Zaid, orang mulia dan orang pemberani dan orang berilmu. Apakah berilmu dengan pemberani beda? Beda. Apakah pemberani dengan mulia beda? Beda. Tapi orangnya sama. Jadi sifatnya saja yang berbeda. Ya. Yang terakhir hanya beda lafadznya saja. Sifatnya sama, orangnya sama, hanya beda lafadz. Ya. Beliau mengambil contoh hadzal hadis kadzibun wa bayyinun. Ucapan ini bohong dan dusta. Apakah bohong dengan dusta beda? Tidak beda, sama saja kan? Bohong sama dengan dusta. Dusta sama dengan bohong. Ya. Dari sini maka beliau menemukan hujjah bahwa perbedaan bukan hanya ainnya saja, bukan hanya sifatnya saja, tetapi juga lafadznya saja yang berbeda. Ini tidak menyelisih kaidah bahasa. Kemudian beliau membahas hal hadhil asma mutalazimatun. Apakah nama-nama ini secara otomatis? Ya. Misalnya ketika orang mengatakan bahwa Allah al-awwal, apakah otomatis Allah al-akhir? Ya. Jawabnya iya. Ada sifat-sifat yang ada pada diri Allah dan itu sebaliknya. Apakah Allah mencintai? Jawabnya iya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Berarti Allah mencintai. Apakah Allah membenci? Iya. Ya. Allah membenci kekufuran, Allah membenci kefasikan. Berarti ketika kita mensifati Allah mencintai, Allah juga membenci. Apakah Allah meluaskan rezeki? Ya. Tapi dalam waktu yang sama Allah juga menyempitkan rezeki. Si A rezekinya diluaskan oleh Allah, si B disempitkan dalam waktu yang sama. Berarti dua sifat ini ada pada diri Allah. Berbeda dengan besar, tidak punya lawan kata. Apakah Allah kecil? Tidak. Allah alim, Allah maha pandai. Apakah Allah bodoh? Tidak. Tidak. Ya. Allah hidup, al-hayy. Apakah Allah mati? Tidak. Tidak mutaqabilah. Adapun menghidupkan, iya. Allah menghidupkan sekaligus mematikan. Allah meluaskan rizki sekaligus menyempitkan rizki.
Ini sifat-sifat mutaqabilah. Termasuk al-awwal. Ketika dikatakan bahwa Allah al-awwal, maka Allah juga al-akhir. Ketika dikatakan bahwa Allah al-zahir, maka otomatis Allah al-batin. Ini yang dimaksud oleh beliau. Ya, ada sifat-sifat yang sendiri pada diri Allah, ada sifat-sifat yang dua, mutaqabilah. Ya, berlawanan dan dua-duanya ada pada diri Allah. Wa qauluhu ta'ala wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan dia tahu terhadap segala sesuatu. Hadza ikmalun lima sabaq minas sifat al-arba'. Ini merupakan penyempurna dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sifat yang empat. Sifat yang empat ini bermakna bahwa Allah ihata. Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang ada di jagat raya ini yang tidak diliput oleh Allah, yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak didengar oleh Allah, yang tidak diketahui, tidak dipantau oleh Allah, tidak ada. Diperkuat dengan kalimat berikutnya, wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allah tahu terhadap segala sesuatu. Dan ini sifatnya umum. Wa hadzal umum yashmalu af'alahu wa af'al al-ibad al-kulliyat wal juz'iyat. Secara rinci dan secara garis besar. Orang-orang falasifah mengatakan Tuhan Maha Tahu, betul. Apa yang diketahui oleh Tuhan, garis besarnya. Itu. Garis besarnya. Bahwa si fulan akan masuk, si fulan akan menjadi orang kaya. Ini garis besarnya. Adapun kekayaannya berapa, dengan apa dia menjadi kaya, apa yang dilakukan oleh dia dalam rangka meraih kekayaannya dan seterusnya, Tuhan tidak ikut campur katanya. Jadi garis besarnya saja. Ya. Bagian-bagian tertentu saja. Tidak sampai rinci. Tentu kalimat ini batil. Min abtalil batil. Karena Allah mengetahui sampai serinci-rincinya. Berapa uang yang dia miliki. Sampai jumlah terkecil. 7.500.900.560 misalnya, sampai hitungan terkecil Allah tahu. Yang 100.000 ini dia dapat dari mana? Yang 1 juta ini dia dapat dari mana? Yang 1 miliar ini dia dapat dari mana? Allah tahu. Sampai serinci-rincinya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat. Adapun orang-orang yang terpengaruh oleh orang-orang falasifah, dia mengatakan bahwa Allah mengetahui garis besarnya saja. Yang rinci-rinci Allah tidak menggubrislah, tidak penting. Ini keliru. Ya'lamu ma yaqa'u wa ma sayaqa'. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan ini pun rinci. Ya. Apa yang akan terjadi pada tanggal 3 Desember tahun 2020 di Jakarta ini. Pada jam 1 siang lebih 10 menit. Allah tahu. Allah tahu. Allah bisa menjawab pertanyaan itu. Bukan hanya tahu, bahkan rukun takdir ada berapa? Rukun takdir ada berapa? Antum tahu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun syahadat,
Rukun tauhid ada berapa? Ada berapa? Ada 2, nafi dan isbat. Rukun takdir, syarat sempurna seseorang mengimani takdir, sudah lewat pembahasan kita, ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Apa? 1? Bahwa takdir meliputi 4 hal. Orang yang percaya, saya percaya takdir, saya percaya takdir, saya beriman, tetapi dia tidak mengimani 1 di antara 4 itu, maka terancam batal keimanannya terhadap takdir. Ya. Keempat-empatnya harus diyakini, harus ada. Apa yang pertama? Al-kitabah. Apa? Tulisan. Rukun takdir, mengimani takdir, syarat kesempurnaan salah satunya adalah tulisan. Yakin bahwa takdir kita, ucapan kita, perbuatan kita, semuanya yang terjadi di jagat raya alam semesta ini sudah ditulis oleh Allah dengan Al-Qalam. Di mana Allah menulisnya? Di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Ya. Kapan menulisnya? Kapan menulisnya? 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Semuanya, tidak ada yang tertinggal. Ya. Di atas meja ini malam hari ini ada wireless, ada handphone, ada ini, sudah ditulis oleh Allah. Tidak ada yang tertinggal. Yang kedua, setelah tulisan Al-Kitabah, yang kedua apa? Al-ilmu. Al-ilmu, tahu, diketahui oleh Allah. Allah bukan hanya menulis dengan harapan nanti kalau ada apa-apa Allah bisa melihat tulisannya. Waktu itu nulis apa ya? Nulis itu ya. Enggak. Allah tahu tanpa melihat tulisan. Karena Allah tidak pernah lupa. Ya. Lah kalau Allah enggak pernah lupa, Allah enggak mungkin lupa, ngapain ditulis? Ya, jawabnya? Ya terserah Allah. Masa kita mau protes? Allah enggak pernah lupa. Tidak mungkin Allah lupa, dan Allah menulis apa yang akan terjadi di jagat raya alam semesta ini, Allah telah tulis. Dan sekali lagi bukan hanya menulis, tapi Allah tahu. Ya. Jadi tulisan yang entah berapa triliun lembar ya, seandainya diwujudkan dalam buku, ya, Allah hafal satu persatu. Ya. Dan tulisan itu kan tulisan saya ada sendiri, tulisan antum, si A, si B, si C, semuanya ada, semua ada. Catatannya. Itu manusia, belum malaikat, belum jin, belum hewan. Ya, kucing ini ada tulisannya enggak? Perjalanan takdirnya, so ada. Kucing ini lahir hari apa, tanggal berapa, Allah ada tulisannya di sana. Ya. Nanti besar, kemudian mati di mana, tahun berapa, bulan apa, Allah sudah menulis. Kucing yang ini, kucing yang itu, itu kucing, belum ayam, belum sapi, kayak apa. Ya. Ini menunjukkan betapa Allah betul-betul berilmu. Tidak ada yang menandingi ilmu Allah. Yang ketiga,
al-iradah, kehendak. Ya. Jadi itu dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki itu. Ya. Jadi bukan kepaksa. Ya. Sebetulnya Allah inginnya Abu Jahal beriman, tapi berhubung tulisan di situ Abu Jahal kafir, ya sudahlah. Nggak mungkin. Jadi apa yang ditulis oleh Allah itu yang dikehendaki oleh Allah secara kauniyah. Adapun secara syariah kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya. Tadi pagi saya nempeleng orang, ini kehendak Allah. Tadi pagi saya minum khamar, ini kehendak Allah. Tidak boleh. Tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Yang dimaksud di sini kauniyah, kehendak kauniyah. Ya. Satu lagi, tulisan apa nomor 2 tadi? Iya, ilmu. Yang ketiga, iya kehendak. Yang terakhir, al-khalaq, ciptaan. Di seluruh perbuatan manusia ini adalah ciptaan Allah. Takdir yang menimpa saya, antum, seluruh manusia di jagat raya ini adalah ciptaan Allah. Perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Ini yang ditentang habis-habisan oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah dengan akalnya menolak prinsip Ahlus Sunnah yang merupakan firman Allah, sabda Nabi, bahwa takdir itu ciptaan Allah. Takdir itu ciptaan Allah. Ya. Bahkan kehendak kita ini kehendak siapa? Ya. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah Rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali itu kehendak Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ketika engkau melempar, sebetulnya yang melempar bukan engkau, tapi Allah yang melempar. Kenapa? Karena perbuatan kita ini diciptakan oleh Allah. Ya. Kita sholat, Allah menciptakan seperti itu. Kita berpuasa, kita membaca Al-Quran. Adapun kita melakukan keburukan tadi, tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya. Ya'lamu ma yaqa'u wa ma sayaqa. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Wa yashmalul wajiba wal mumkina wal mustahil. Dan meliputi sesuatu yang wajib, yang pasti tidak terjadi, mustahil, dan yang mungkin. Ya, mungkin, ya, al-mumkin, masuk bahasa Indonesia jadi mungkin, ya, artinya bahasa Arab mungkin, al-mumkin, kemungkinan. Ya, lihat betapa bahasa yang sehari-hari kita ucapkan bahasa Arab, ya, mungkin, dari kata al-mumkin. Ya, bisa terjadi, bisa tidak.
Apa kalau bukan mungkin, ya kan? Bahasa Arab, al-mumkin. Fa'ilmu Allah Ta'ala wasi'un, syamilun, muhitun. Ilmu Allah luas, mencakup segala sesuatu, ya, menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Ilmu kita kan sepotong-sepotong, ya, ilmu manusia sepotong-sepotong. Yang ahli kedokteran, dia tidak tahu apa-apa tentang bangunan. Yang ahli bangunan, dia tidak tahu apa-apa tentang agama, misalnya, ya. Sepotong-sepotong. Dan tidak syamil, tidak menyeluruh, tidak sempurna. Ya. Ada seorang dokter ahli dalam bidangnya, spesialis kanker misalnya, ya. Dia tidak tahu tentang satu penyakit kanker. Ada satu penyakit kanker yang tidak diketahui oleh si dokter ini. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin, padahal itu ilmu dia, bidang dia, spesialis dia. Tetapi dia tidak tahu untuk hal-hal tertentu. Ini tidak mustahil. Ya. Lihat ulama besar di bidangnya. Syahalbani, antum tahu ilmu yang digeluti oleh Syahalbani, ilmu apa? Ilmu hadis. Ya. Mungkinkah ada sebuah hadis yang tidak diketahui oleh beliau? Mungkinkah? Mungkin. Mungkin sekali. Ya, mungkin sekali. Misalnya ada anak kelas 6 SD, ya saya tolong hadis ini riwayat siapa, sahih apa tidak. Lalu Syalbani mengatakan, saya nggak tahu. Saya baru dengar hadis itu. Mungkin nggak? Mungkin. Tercela beliau? Tidak tercela. Gugur beliau sebagai ahli hadis? Tidak gugur. Ya, tidak gugur. Gitu. Karena luar biasa ilmu hadis ini kan. 1, 2, 10, 20, 100, 200 hadis tidak diketahui oleh seorang ahli hadis sekali Syahalbani, Syekh Utsaimin, ya, Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Tidak mustahil. Ya. Bahkan Rasulullah SAW, apakah seluruh hal tentang agama, tentang akhirat diketahui oleh Nabi SAW? Tidak. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan beliau nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Tidak dikasih tahu oleh Allah. Ya. Ketika ada orang marah menampar orang Yahudi karena orang Yahudi ini menyanjung-nyanjung Nabi Musa. Ya. Ada seorang sahabat marah, maunya yang disanjung Rasulullah Muhammad SAW. Ini si Yahudi ini nyanjung-nyanjung Nabi Musa, dipukul. Nabi marah. Jangan engkau lebihkan aku di atas Musa, ya. Karena ketika aku bangkit, ketika aku dibangkitkan, aku menyangka, aku mengira bahwa akulah orang yang pertama kali dibangkitkan. Aku menyangka, aku mengira akulah orang yang dibangkitkan, ya. Tetapi ketika aku menoleh, ternyata Nabi Musa sudah bergelantungan di bawah arsy. Aku tidak tahu apakah dia dibangkitkan lebih dulu dari aku atau memang sudah di situ dari dulu. Ini sanjungan yang luar biasa dari Nabi SAW kepada Nabi Musa, dan sekaligus menunjukkan beliau nggak tahu. Aku nggak tahu, ya kan? Ini kan masalah akhirat, masalah agama. Kan itu yang dimiliki oleh beliau. Tetapi beliau tidak tahu. Apakah beliau tercela? Tidak. Itulah manusia. Ya. Bagaimana malaikat? Sama. Antum masih ingat? Ada malaikat ditanya tentang sesuatu, dan malaikat itu Sayyidul Malaika. Siapa Sayyidul Malaika? Jibril.
yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling mulia di antara sekian miliar, sekian triliun malaikat adalah Jibril. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu din, ilmu agama, Jibril nggak bisa jawab. Tadinya Rasulullah ditanya, beliau nggak bisa jawab. Ya, Rasulullah nanya kepada Jibril, sama Jibril juga tidak bisa jawab. Akhirnya Jibril bertanya kepada Mikail, baru Mikail bisa jawab. Masih ingat tentang apa? Ya, masih ingat? Tentang sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini. Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Nabi enggak tahu ini. Ketika beliau ditanya, maka beliau katakan, nanti kalau aku ketemu Jibril akan aku tanyakan. Lalu ditanyakan pada Jibril, sama Jibril pun enggak bisa jawab, enggak tahu. Lalu Jibril mengatakan, akan aku tanyakan kepada Mikail. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat itu menunggu apa yang datang dari Allah. Maka Jibril mengatakan, akan aku tanyakan kepada Mikail. Jibril enggak mengatakan, akan aku tanyakan kepada Allah, enggak boleh. Ya, harus menunggu dari Allah itu. Ya. Ilmu itu menunggu, diberi oleh Allah, itulah ilmu. Gitu. Kalau tidak diberi, ya sudah. Ya, boleh juga berdoa. Ya, berdoa kan bukan bertanya kan? Berdoa bukan bertanya. Ya Allah, ini hadis ini pada berselisih, ya sebetulnya sahih apa enggak ya Allah? Hadis ini sahih apa enggak ya Allah ya? Sahih apa enggak ya? Boleh enggak nanya begitu? Enggak boleh. Enggak boleh. Bertanya ilmu kepada Allah enggak boleh. Enggak akan ada jawaban. Ya. Nah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sesuatu menunggu wahyu. Bukan nanya. Bukan nanya kepada Allah. Ya, tapi menunggu wahyu. Nah, sekarang wahyu sudah putus, nggak boleh. Nggak boleh kita bertanya kepada Allah. Ya. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Fahamkan kami ya Allah. Begitu. Bukan nanya. Ya. Ini ulama besar berselisih ya Allah, sama-sama salaf berselisih. Sebetulnya yang benar yang mana sih ya Allah? Dengkul dulu apa tangan dulu? Ya, kalau turun sujud nggak boleh nanya seperti itu. Ya, nggak boleh. Kita harus belajar. Lalu kita tentukan pilihan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita berada dalam kebenaran. Gitu. Bukan nanya, nggak boleh. Ya. Fa amma ilmuhu bil wajib فكعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة. Ilmu Allah tentang sesuatu yang wajib, yang pasti adalah ilmu Allah tentang dirinya, bahwa Allah bersemayam di arsy, ini sebuah kepastian. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, ini sebuah kepastian. Surga kekal, neraka kekal, ini sebuah kepastian. Orang-orang kafir akan kekal selama-lamanya di neraka, ini sebuah kepastian. Ya. Dan seterusnya, ini bertebaran di Al-Quran dan Sunnah, ribuan, bahkan mungkin jutaan ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW, lalu sampai kepada kita semua. Wa amma ilmuhu bil mustahil. Nah sekarang sesuatu yang mustahil, tidak wajib lagi tapi mustahil. Ya. Lawan katanya yang mustahil. Ini sedikit. Di antaranya apa yang terdapat dalam suratul Anbiya ayat 22. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit, di bumi ada Tuhan lain selain Allah, niscaya hancur, rusak. Langit dan bumi akan hancur.
Seandainya apa? Seandainya ada Tuhan lain selain Allah, kan mustahil kan? Mustahil. Hal yang mustahil ini diketahui oleh Allah, kita nggak tahu. Kita bisa tahu karena ilmu ini. Ya, seandainya ada Tuhan lain selain Allah, hancur langit, hancur bumi. Ya. Kemudian, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban walau istama'u. Sungguh yang kalian seru selain Allah, yang kalian seru selain Allah, Lata, Uzza, Ubal, Manat, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Rifai, ya Syekh Dasuki. Ini nama-nama yang sering disebut oleh kaum muslimin. Ya, yang terbanyak Jailani, yang sangat terkenal di negeri kita ini, Syekh Abdul Qadir Jailani, diseru oleh kaum muslimin yang berbuat syirik, ya, dan lain-lain selain Allah. La yakhluqu dubaban, mereka tidak sanggup menciptakan seekor lalat. Walau istama'u, walaupun mereka berkumpul tolong menolong, bahu membahu, tidak sanggup hanya seekor lalat. Kenapa disuruh? Sesuatu yang tidak sanggup menciptakan walaupun seekor lalat. Ya. Ini yang mustahil diketahui oleh Allah. Wa amma ilmuhu bil mumkin fa kullu ma akhbarallahu bihi 'anil makhluqat. Adapun sesuatu yang mungkin adalah seluruh Allah yang kabarkan tentang makhluk ini. Semuanya serba mungkin. Mungkinkah si A masuk surga? Jawabnya mungkin. Mungkinkah si A masuk neraka? Jawabnya mungkin. Semuanya serba mungkin. Mungkinkah si fulan nanti jadi orang kaya? Mungkin. Mungkinkah si fulan nanti jadi orang miskin? Mungkin. Semuanya mungkin. Ya, tidak ada yang mustahil. Apa yang ada pada diri kita makhluk. Maka sesuatu yang tidak boleh kita merasa aman. Kita tidak boleh merasa aman. Tidak mungkin saya berbuat bid'ah, tidak mungkin saya berbuat syirik, tidak mungkin saya murtad, tidak mungkin saya masuk Kristen. Ucapan ini tidak boleh. Karena semuanya mungkin. Tidak mustahil. Ya, yang hadir di majelis ini akhirnya mengikuti aliran sesat, mustahil? Tidak. Bahkan masuk Kristen, murtad dari Islam juga tidak mustahil. Semuanya mungkin. Maka sesuatu yang tidak boleh ada pada diri kita adalah merasa aman. Saya sudah sholat, saya sudah ngaji, saya sudah baca Al-Quran, mau apa lagi? Ya, merasa aman, tidak boleh. Para nabi dan rasul tidak pernah merasa aman. Nabi Muhammad SAW tidak merasa aman dari neraka. Buktinya beliau menangis ketika membaca ayat-ayat tentang neraka. Kalau beliau merasa aman, kenapa menangis? Bahkan Nabi Ibrahim tidak merasa aman untuk tidak menjadi orang musyrik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Lihat Nabi Ibrahim, jangan sampai aku menyembah berhala. Ya, ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pertanyaan?
Apakah benar meninggalkan sholat berjamaah salah satu penyakit kemunafikan? Iya. Iya. Terutama Isya dan subuh. Itu ciri-ciri orang munafik. Berat sekali sholat berjamaah Isya dan subuh. Ya. Karena tidak kelihatan orang. Orang munafik seperti itu. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat berjamaah agar kita selamat dari kemunafikan. Mengenai shaf bagi wanita, kalau sholat berjamaah apakah harus penuh yang belakang dulu? Apa hadisnya sedangkan di depan kosong? Begini ya, kalau seandainya semuanya faham sunnah, maka dipenuhi yang belakang dulu, karena sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang. Sabda Nabi SAW. Gitu. Jadi begitu bikin shaf, maka bikinlah shaf paling belakang. Kemudian depannya dan seterusnya. Tetapi ada kalanya ibu-ibu masuk ke masjid, sudah ada shaf di depan, ya sudah ngikuti. Rusak kalau langsung bikin yang belakangnya. Ya. Ini khafud dararain, mengambil mudorot yang lebih kecil. Ya. Kalau seorang wanita ikut di shaf yang depan itu, ini mudorot. Tapi lebih kecil daripada dia langsung membikin shaf belakang dengan keyakinan bahwa ini yang paling baik. Itu kan jadi rusak. Ada shaf depan, ada shaf belakang, kecuali kalau faham semua. Ya. Bolehkah kita bertanya sebelum aras diciptakan di manakah Allah berada? Tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan itu, yang lain tidak boleh. Pokoknya bertanya tidak boleh. Yang boleh itu apa kata Allah, tirukan. Apa kata Allah tentang dirinya, kita yakini itu. Semua pertanyaan tentang Allah nggak boleh. Yang boleh adalah menirukan apa kata Allah. Aku bersemayam di arsy, kita tirukan Allah bersemayam di arsy. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, kita tirukan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Selebihnya jangan. Ya. Kalau Jibril Allah ciptakan dengan apa ya? Jangan. Jadi jangan ada pertanyaan. Yang ada apa kata Allah kita yakini. Bolehkah kita memberikan organ tubuh kita seperti ginjal kepada orang yang membutuhkan? Ini bagian dari takalluf ya. Membebani diri ya. Dan memudaratkan diri, pasti mudarat insyaallah. Walaupun nggak kelihatan. Ya. Mana mungkin Allah menciptakan kelebihan. Sebetulnya manusia itu ginjalnya satu udah cukup. Ya. Kenapa mesti dua? Berarti Allah kelebihan satu? Mustahil. Ya. Kecuali yang tidak memudaratkan seperti darah, ya. Kan ini tidak memudaratkan. Atau menggendong orang, ya. Menolong orang lain dengan tidak memudaratkan diri kita. Ada keterangan bahwa sahabat Nabi menggauli budaknya. Apakah memiliki budak maka spontan langsung jadi istrinya atau akad nikah dahulu? Otomatis. Ngapain pakai akad? Ngapain pakai ijab kabul? Karena budak tidak punya hak untuk menolak. Ya otomatis. Gitu. Kecuali kalau bukan budak, maka mau apa tidak jadi istriku. Kalau budak otomatis nggak ada hak menolak.
Ya. Ada keterangan bahwa tidak apa-apa laki-laki muslim beristri kafir musyrik. Salah. Salah. Laki-laki muslim boleh beristri kan iya ahlul kitab. Jangan bilang kafir musyrik, ahlul kitab. Walaupun ahlul kitab juga kafir juga musyrik, tapi kan ada dua. Orang kafir itu dibagi dua, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir dibagi dua, ahli kitab dan kaum musyrikin. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Kaum musyrikin siapa? Buddha, Hindu, Konghucu. Pokoknya di luar yang tiga itu. Di luar kaum muslimin, di luar Yahudi dan Nasrani. Ya. Adapun wanita muslimah tidak boleh. Kita laki-laki dalam keadaan tertentu boleh beristrikan Nasoro atau Yahudi, tetapi muslimah tidak boleh bersuamikan Yahudi atau Nasrani. Apakah anak kecil bisa memutuskan shaf dalam sholat berjamaah? Tergantung anaknya. Kalau anaknya itu diem sholatnya baik, ngikutin aturan yang semestinya sunnah Nabi, nggak masalah, nggak masalah. Ya, ya kalau ada orang badannya kecil gimana? Ya, apakah gede kecilnya badan jadi ukuran? Ya, kecuali anak-anak ini nggak tahu, lari ke sana kemari, ya. Dia sholat, dia lari lagi. Apa selari ya tentu putus. Kita rapatkan. Ya. Maimun, murid Ibnu Abbas, berada di saf kedua. Pernah kita bahas kisah ini. Kisah tentang terbunuhnya Umar saat beliau mengimami sholat subuh. Itu yang menyampaikan hadis ini kan Maimun. Di belakang Ibnu Abbas, itu masih anak-anak, mungkin 8 tahun, 9 tahun. Dan Maimun mengatakan, tidak ada yang menghalangiku di saf pertama kecuali pelepah kurmanya Umar. Gitu. Kalau aku tidak takut dengan pelepahnya Umar bin Khattab, aku sudah berada di saf pertama. Berarti dia anak kecil, ya. Lihat Umar gagah bawa pelepah kurma kan takut, namanya bocah, ya kan. Nah, dia ada di saf kedua. Antara aku dengan Umar bin Khattab hanya kehalang oleh Ibnu Abbas. Itu subuh terakhir yang dilakukan oleh Umar. Nanti bisa lihat di Sahih Bukhari. Nah, berarti kan tidak memutus, berarti boleh. Karena apa? Karena walaupun kecil tapi tidak lari-lari. Jangan ya, jangan ya. Kalau perempuan kan berarti apa? Ada dua kemungkinan, ya. Kalau sholatnya benar, berarti dia udah seperti orang dewasa, mestinya di belakang, gitu. Kalau masih kecil, 2 tahun, 3 tahun, ya berarti kan memutus. Dia nggak akan terus sholat kan? Gitu. Kalau terpaksa ya mungkin di pinggir ya, paling kanan atau paling kiri. Ada orang yang menginginkan umat Islam bersatu walaupun beda kelompok atau firqah, tidak usah saling membid'ahkan dan saling serang menyerang. Apakah ini bisa terjadi di zaman ini? Tidak, tidak ya. Ini sebuah
kelakuan Bani Israel. Bani Israel kan begitu. Ya. Daripada rame, daripada ribut, daripada berantem, udah biarin saja. Nah, maka membiarkan kebatilan di tengah-tengah mereka. Ini awal mula Allah mengutuk, melaknat Bani Israel. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka diam, mereka membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka. Sebab kalau dikasih tahu jadi rame, udah biarkan saja. Ini kelakuan Bani Israel, al-Yahud. Haram bagi kita mengikuti. Maka siapa yang tahu bahwa ini bid'ah, sampaikan ini bid'ah. Siapa yang tahu bahwa ini syirik, sampaikan bahwa ini syirik. Yang tidak terima, ya mana hujahnya, kan begitu. Bukan saling menyerang, tetapi justru karena kasih sayang. Ya, saya tahu ini bid'ah. Kalau antum lakukan, antum terancam neraka, kan begitu. Biar antum nggak masuk neraka, saya sampaikan ke antum, Mas, ini bid'ah, jangan dilakukan. Itu kan karena saya sayang kepada antum. Kalau nggak sayang, ya biarin aja, ya, biarin aja. Nah, itu al-Yahud. Karena bid'ah terancam neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mosok kita biarkan saudara kita masuk neraka? Maka orang yang mengatakan ini bid'ah, ini syirik, karena apa? Karena dia tahu. Dan itu sangat berbahaya. Dan dalam rangka kasih sayang sesama muslim. Jika saya mendatangi sholat Jumat terlambat, saat itu imam sudah di rakaat kedua, sehingga saya tidak mendapati khutbah dan rakaat pertama. Apa dalam hal ini saya harus mengganti sholat zuhur? Ya, kalau tidak mendapati dua-duanya sedang atayat akhir, maka tidak dikatakan dia mendapatkan Jumat, ya, maka sholat zuhur. Kecuali dapat walaupun 1 rakaat, maka tambah 1 rakaat. Ya, tentu ini buruk sekali, jangan sampai terjadi, kecuali udzur, macet, ya, atau kebanjiran atau apa, ya. Jangan karena kesengajaan. Jika ana mengajak keluarga untuk taklim, apakah ana berbuat zalim jika memaksa agar keluarga mau ikut hadir taklim? Ya, seperti apa memaksanya itu, ya? Seperti apa, ya? Ngomong lagi jubrak buku lo tendang, nah, tentu enggak seperti itu, ya. Kita ajak bahwa ini kebaikan, ayo, ya. Kita rayu, gitu. Adapun dengan cara memukul seperti itu tidak, ya, kecuali sholat ya. Jika orang tua punya rencana yang berbau bid'ah, sikap saya sebagai anak bagaimana? Sedangkan saya sudah mengingatkannya. Barok, berlepas diri. Dengan cara sopan, dengan cara tidak kasar, ya, berlepas diri. Adapun mentaati orang tua dalam hal maksiat tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapa saja, termasuk orang tua, ibu, kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khaliq Allah. Tidak boleh. Seorang istri pada waktu suaminya sholat Jumat, bagaimana sholat duhurnya? Apa harus menunggu suami pulang baru sholat duhur? Tidak, ya. Karena sholat duhur dilakukan, sholat apapun termasuk sholat duhur,
bagi wanita yang tidak sholat Jumat, seluruh sholat yang terbaik adalah di awal waktu. Di awal waktu. Kalau menunggu para suami pulang dari Jumat, tidak di awal waktu. Ya. Bisa hampir jam 1, ya kan? Apalagi mampir warung dulu, ngobrol dulu, ya. Jika mengaji hanya lewat radio, apakah juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Bisa, kalau sekedar ilmu bisa. Kita dengerin radio, menyampaikan hadis bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, baru tahu kan dapat ilmu, ya kan? Tapi keutamaan majelis tidak ada. Dinaungin oleh malaikat, disebut namanya oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah namanya satu persatu. Ini kan keutamaan besar. Tidak ada. Ya, karena radio bukan majelis. Televisi bukan majelis. Majelis ya di masjid, di tempat yang memang bisa dikatakan majelis. Adapun ilmu dapat insyaallah. Ya. Ya. Enggak ada. Adab seperti ini enggak ada. Ya. Sambil tiduran boleh, sambil ya. Kalau ini kan enggak mungkin nanti sambil tiduran kan enggak mungkin. Ya. Dan beda ya, kan konsentrasi ya. Kita tinggalkan semuanya. Kalau ini kan enggak, kadang sambil ngobrol, kadang sambil apa ya, melakukan sesuatu, bisa salah paham. Kemungkinan salah paham besar. Tapi kalau di majelis kan betul-betul kita konsentrasi, kita tinggalkan semuanya. Telepon kita matikan, ya kan? Semua urusan kita tinggalkan. Kalau radio televisi kan enggak. Adapun ilmu insya Allah dapat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.